Di Bangka Belitung, orang-orang Bangka Belitung tahu mereka kaya, tetapi mereka dilarang untuk kaya. Kenapa orang yang selama ini rajin mempertontonkan nilai-nilai baik, nilai-nilai kekayaan, materialistis, ternyata sehina itu. Itu saja kok. Terus yang paling mengukur orang kaya adalah bukan rekeningnya, Mas. Berapa dia bayar pajak. Ekspor timah Malaysia yang bukan menjadi penghasil timah lebih tinggi tinimbang ekspor kita. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali, kawan dari dunia lain. Ki, kali ini aku punya tamu yang bakal bagi-bagi rezeki. Gian triliun. Tas lo gede nggak? Kalau tas lo gede, pulang seneng. Ayo pasti. Kalau nggak cukup di tas, di kresek-kresek lah, ntar kita pungutin. Cukup fenomenal tamu kita yang satu ini, Bang Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch. Indonesian Audit Watch. Asal Kiat mau tahu, Bang Iskandar Sitorus ini bikin heboh. Bikin heboh banget, beritanya di mana-mana. Tapi sebenarnya aku kalau kenal beliau Bang Is ini dari dulu, aku perhatiin Bang Is, serius beneran. Dari zaman aktivis kesehatan dulu. Iya. Iya bener ya Bang. Ini emang orang apa ya? Karakternya keren banget, asli. Berani lagi. Berani banget. Bang Iskandar, cerita dikit dong Mas soal yang lagi ramai belakangan. Mungkin ya bukan telat nggak telat, tapi peristiwa ini nggak akan pernah habis sebelum benar-benar tuntas ya. 271 itu kayak gimana sih Bang? Kusutnya polemik itu Bang. Jadi begini ya, kalau kita perhatikan ya ini mirip di kisah dunia lain. Nah, iya, karena kita nggak sampai ke sana Bang. Gitu. Kejadian ini sesungguhnya sudah puluhan tahun. Oke. Jadi kehidupan masyarakat saudara-saudara kita di Bangka Belitung itu ya begitu bangun pagi pasir timah. Depan rumah sekaya memang itu gitu dia. Dan ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kondisi ini yang kemudian negara kita yang sebenarnya tidak mampu mengelola. Kenapa saya sebut negara? Ujuk-ujuk wilayah seluas Bangka Belitung itu jagoannya cuman PT Timah. Jadi satu perusahaan yang memang digede-gedekan dengan dalih ini punya negara. Pada titik itu sepertinya itu adil. Namun ketika dia mengeksploitasi hasil alam, maka Budi, Wati, Tuti, Tukiran, Tukinem nggak bisa lagi. Nggak dapat kan dari satu tadi. Karena sudah dimiliki oleh mereka. Jadi sekarang kita baru menyadari ketika ada persoalan besar, ketika Kejaksaan Agung menyebut itu adalah dugaan tindak pidana penyimpangan kewenangan pada iup pertambangan PT Timah Persero Tbk. Ini kita sekarang baru menyesal. Wah gitu. Terlebih kemarin 5 smelter juga sudah diambil oleh negara. Nah itu apapun alasannya bahwa sesungguhnya kembali kepada negara. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang menjadi bagian rakyat. Nah itu dia. Nah ini dunia lainnya adalah dunia negara dan dunia rakyat. Lain-lain udah. Aku setuju Bang. Satu hal ya yang aku ini kan apa namanya? Ini kemarin PT Timah kan terlibatnya juga sama apa namanya? Penambang-penambang liar. Betul. Kalau seumpamanya mereka nggak di aku pakai istilah awam lah ya, monopoli sama PT Timah. Itu mungkin nggak ada penambang liar. Nah, itu dia. Karena bisa berbagi dengan Tuti, Tukiran, Susi, Indra tadi gitu ya. Betul. Nah, ini kan diambil sekonyong-konyong semuanya. Sebenarnya ini yang harus diperbaiki secara esensial. Bukan malah hanya sekedar mempersoalkan tindak pidana korupsi saat ini. Belum kita mengatakan ada 271 triliun itu adalah recovery jika seluruh wilayah pertambangan yang dirusak itu ingin kita perbaiki. Kembali kan negara juga yang rusak. Iya. Alam tapi lagi. Di satu sisi negara duluan membuat kerusakan itu. Sesungguhnya itu dia. Makanya kami bangga kalau kisah dunia lain mau mencermati hal-hal lain yang aneh yang tidak sehari-hari kita alami. Itu yang kejadian di konteks timah ini. Berarti kita jangan terjebak di 271 ya sebenarnya Bang ya. Bukan itu fokusnya ya. Kita jangan mau, tetapi dari pihak kejaksaan membawa kita ke 271 triliun membelalakkan hati kita bukan mata kita lagi. Kalau di Bangka Belitung orang-orang Bangka Belitung tahu mereka kaya. Tetapi mereka dilarang untuk kaya, itu dia. Kacau sekali. Dilarang untuk kaya. Ya seperti tadi coba. Yang rusak saja sekarang 800.000 hektar
dalam asumsi dasar itu. Nah, kalau memang yang rusak 800.000 hektar, pertanyaannya, yang merusak itu PT Timah atau komplotan PT Timah, kan itu. Karena tidak ada pengelola lain selain dia. PT Timah aja. Terus ini kan kerusakan lingkungan ya, Iya. Bang Is. Jadi kemarin itu sempat di TikTok kita viral banget. Aku sempat nyebutin ada korban. Aku kasih spesifik angka 160-an lah. Sekitar 160-an orang meninggal karena lagi-lagi kerusakan lingkungan kan. Itu kalau dibeli sama uang segitu kayaknya nggak kebeli ya Bang Is. Memang nggak kebeli. Karena memang wilayah-wilayah yang dikeruk, yang digali, yang disedot itu menimbulkan dampak yang tidak lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak kecil berdang jadi hanyut, meninggal. Orang tua berjalan tidak mengetahui itu lubang. Orang naik motor lubang dan lain-lain. Dan faktor-faktor yang kita tidak tahu yang mengakibatkan kerugian bagi penduduk. Kalau asumsi tadi seperti Mas Adi sebut 160 orang meninggal, katakan kurunnya itu sejak Indonesia merdeka, kan sayang. Iya, Itu tahun 2014, data 2014 sampai 2023 aja. Nah, itu baru 14 ke 2023. Artinya telah timbul 160-an kali orang ke dunia lain pindah. Itu dia. Pindah ke dunia lain kan. Bang, kalau kita ngambil dari sisi yang ramai diperbincangkan, Iya. pasti ada nama yang disebut di situ. Dan kebetulan Kejaksaan Agung juga sudah merilis ya, bahkan sudah menampilkan mereka pakai baju orange. Yang menarik kita adalah, ya mau nggak mau kita sebut dua nama lah. Helena Lim dan Harvey Muiz. Rafael Muiz. Iya. Siapa? Harvey Muiz. Muiz. Apa yang Abang lihat dari karakter dua orang ini? Jadi Maksudnya apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus ditampilkan di depan publik dengan baju orange sedangkan terbobol? Kalau itu standar publikasi Kejaksaan Agung. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang selama ini rajin mempertontonkan nilai-nilai baik, nilai-nilai kekayaan, materialistis, ternyata sehina itu. Ya. Itu saja kok. Jadi dunianya yang kemarin-kemarin putih, ternyata hitam. Ternyata hitam. Jadi dunia lain. Iya, gitu. iya, iya. Ini kan orang-orang yang selama ini mempersonifikasi bahwa dia itu lebih dari lu, lebih dari kita. Iya. Ternyata dia lebih hina dari kita. Memang lebih hina. Gitu. Ada lagi ya, aku penasaran juga Bang. Itu Helena Lim sama Harvey Muiz kemarin disebutnya keset sama kaos kaki, Iya, sepatu ya. Ada kaos kakinya masih ada. Aku nggak kebayang berapa duit yang beredar di situ. Jadi Mas Hadi, kalau kenapa kita sampaikan kemarin, kami kan di Indonesian Audit Watch ini sejak tahun 2008 ya. Jadi kami sudah melihat kalau ada sirkulasi uang di satu titik bisnis, itu cenderung tidak lazim. Kami mudah mencermati itu. Mengendus. Nah, mencermatinya kemudian nanti kita tarik tali temalinya gitu. Dan dari kasus contoh seperti kasus pajak kemarin ada Rafael, kita menemukan terbukti bukan? 3.000. Malah ada putri triliuner kan dipanggil. Nah, jadi kan nggak bohong. Jadi siklus uang hitam kalau sudah terdeteksi sulit untuk diumpetin, sulit untuk dibangun narasi untuk itu putih gitu. Coba kita lihat apa yang tidak dilakukan oleh Helena Lim, apa yang tidak dilakukan oleh Harvey Muiz. Sampai-sampai Helena Lim dianggap seperti apa? Iya. Baru Harvey dianggap sebagai semua yang paling setia, paling ideal, Paling baik lah segalanya. paling baik. Iya, Tapi tiba-tiba, oh saya ada perjanjian pemisahan harta. Iya. Nah, emang gitu kalau baik? Ya kan gitu? Masuk akal banget. Nah, jadi ini kita mau bilang, saya sampai ngomong di grup, jangan coba-coba mau ngibulin aparat hukum. Nah, mereka ingin membangun narasi bahwa ini kejaksaan ini kayaknya tolol, bisa dikadalin. Bisa digubulin. Waduh, aneh gitu. Iya. Harusnya kalau Anda sudah terdeteksi, Mbok ya minta maaf supaya ada rasa simpati, empati dari penyidik, bukan malah sekarang membangun narasi seakan-akan bukan di dalam pusaran itu. Iya. Playing Terus victim, siapa kowe gitu kan. Iya. Nah, ini jangan sebuat yang tidak baik gitu. Kita mengasumsikan kemarin Helena Lim kami harus sebut keset kaki. Iya. Karena menurut kami dia adalah orang paling hina tempat penukaran. Itu padahal sekaya itu loh, Bang. Nah, kan nukarnya beda, umpamanya harga dolar 15.000, mungkin dia jadi
12.000 atau 13.000 bisa saja Jadi kan. analoginya kan tempat nukernya segitu. Gimana cukongnya? Iya. Cukongnya. Nah, itu dia keset kaki, Nah. baru ada sepatu. Itu kurang lebih Harvey. Nah. Kaos kaki, nanti ada Robert, nanti di atasnya terus itu Gimana dia. jasnya gitu kan? Aduh, repot. Bang, kan aku sih coba ngikutin cara berpikir awam ya Bang ya. Iya. Follow the money gitu Iya. kan, untuk cari sumbernya. Nah, Harvey kan nggak sendiri. Betul. Ada istri di sampingnya. Iya. Kesangkut nggak Bang? Harusnya ya, dengan durasi, limitasi, waktu uang itu berputar, agak sulit orang memahami bahwa istri tidak tahu. Seperti saya contohnya, penghasilan hanya 5 juta sebulan. Istri tahu, oh suamiku menderita ya gitu. Kalau naik jadi 7,5, oh nambah ya. Nambah. Jadi 10, nambah banget. Kan dia ngintip, wah lo saya nggak menjelaskan. Ya. Nah ini kan saya kasih Ferrari, saya kasih ini. Padahal cuma 5 juta penghasilannya. Contoh kan gitu. Atau begini kita bandingkan. Pernah tidak dibaca oleh yang bersangkutan SD, Bill Gates dan Elon Musk memberikan Ferrari? Iya. Iya. Manora. Iya. Nggak pernah kejadian tuh. Iya, itu orang kaya dunia loh. Iya. Nah ini yang kami mau sebut bahwa narasi-narasi yang dibangun itu semua absurd. Absurd Dan banget. tidak bisa diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Itu lebih daripada kamuflase semua. Sesimpel inilah kalau aku mikirnya ya. Kemarin ada barang bukti 70 sekian miliar di dalam rumah. Dan emas batangan berapa itu ya? Dan emas batangan sekitar 1 kiloan lah ya. Orang biasa mana yang punya kira-kira duit cash gitu dan kemudian emas segitu banyak disimpan di rumah, Bang. Itu kan berarti kalau bisa dibilang banyak kemarin orang-orang yang bilang sama kita 271 itu kan kerugian negara, bukan angka korupsi. Betul. Tapi kan ini juga angka korupsi kan sebenarnya, angka korupsi. Kalau kita bayangin 271 triliun adalah kerusakan lingkungan, sebenarnya kalau menurut pandangan hukum, Mbak, duit yang beredar lebih apa kurang dari itu? Sebenarnya kalau mau disebut hitungan kita, rata-rata 200 juta dolar per bulan saja dia. Itu 30 triliun. 30 triliun Nah, per bulan. Gara-gara mereka maling 30 triliun ini kurang lebih, maka terdampak pada kerusakan lingkungan yang kalau diperbaiki, istilahnya di maintenance atau di rehab, butuh 271 triliun. Itu logika berpikir sederhana. Logikanya seperti itu. Nah, Kak, tapi kan banyak juga saya baca tuh, wah tiba-tiba akademisi kampus ini mulai membelokkan. Saya bilang gak usah dibelok-belokin. Itu dia. Nanti biar aja aparat hukum yang menegaskan, atau kalau memang nanti nggak benar, biar dinegasikan oleh hakim. Kelar toh. Kelar. Nggak usah capek sekarang gitu. Justru kita harus memporak-porandakan pemikiran yang sesat yang menganggap bahwa nggak ada persoalan. Ya, betul. Ini kan dianggap mereka nggak ada persoalan. Tapi coba kita tanya orang Bangka Belitung. Luar biasa. Ada satu orang Bangka. Oh, ada orang Bangka. Ada. Nah, Nah, kondisi-kondisi ini yang tidak mereka pahami, Mas. Jadi kita prihatin ketika cara berpikirnya adalah seakan-akan lu itu bukan di dunia kita. Iya. Lo ada di dunia yang berbeda yang kita nggak bisa sentuh. di dunia lain. Di dunia lain. Nggak boleh lo nganggap bahwa lu itu lebih dari kita, nggak boleh. Kalau pada faktanya lu lebih, ya diem aja. Diem itu kan emas. Betul. Semakin lo riak ribut, Flexing. nanti lo akan ditertawakan orang. Kenapa sekarang orang itu marah dan tidak menerima? Karena selama ini diasumsikan lu bener. Iya, benar. Diasumsikan malaikat banget lah. Benar, ternyata malaikat yang sesat atau berbaju Pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ternyata. Bang Iskandar, aku mau ngobrol dengan cara berpikir receh ya. Iya. Ya kan, sebagai orang biasa kita lihat di IG, lihat di TV, orang itu kelihatan kaya kan dari hartanya yang terpampang, ya kan. Kita nggak pernah tahu di rekening ada berapa, di rumah berapa. Nah, aku nyorotin soal pesawat jet, ya kan. Lazim gak sih Bang orang punya pesawat jet? Selalu Private lagi. Selalu sebenarnya ya. Kalau orang yang memang benar kaya itu, jet itu ibarat bagi orang sederhana adalah Motornya. Oh, berarti biasa aja. Sebenarnya biasa aja. Cuman persoalannya adalah bagaimana saya mempercayai orang itu kaya. Ya, itu dia. Standarnya ya. Nah itu. Supaya kita percaya kaya, harusnya publikasinya jelas. Terus yang paling mengukur orang kaya adalah bukan rekeningnya, Mas. Berapa dia bayar pajak. Oke. Itu tahu. Berarti seharusnya bisa dikejar juga ini kan. Sangat. Ada hal lain di situ ya. Iya, Kenanya jadi macam-macam lagi. jangan mengaku-ngaku saya kaya, saya ini. Begitu tanya,
SPPT pajak pribadimu? Bingung. Gimana? Kalau nyenggol pajak sedikit, Iya. kan ada kabar yang beredar di situ kasusnya Rafael Alun itu, Bang. Oh iya, Rafael Alun Trisambodo. Iya, itu masuk akal kalau dibilang 3.000 triliun itu gimana? Masuk akal, Mas. Jadi gini, kalau kawan-kawan pernah dengar masa transisi pemerintahan Orde Baru itu, banyak tokoh-tokoh kita menyebut bahwa kebocoran itu sudah sampai 30%. 30%? Kalau korupsi itu udah asumsi 30%. Kita bikin 10% aja, nggak usah 30 ya. Dengan 2.000 triliun uang kita APBN per tahun, 10%-nya berapa, Mas? 200 200. Iya, 200 T. 200. Kalau 1 tahun juga sirkulasi uang judi 200 T, narkoba kurang lebih 100 T. Berapa, Mas? 500. 500. Selama Pak Jokowi, seperti saya waktu itu acara di Mas Aiman, saya sebut durasinya pada saat Pak Jokowi itu 3.000 triliun uang tuh berputar yang hitam semua. Cir. Fakta waktu kasus siapa itu yang polisi itu yang nembak yang menggunakan namanya kan siklus uang hitam yang nongol 303 katanya. 303 konsorsium. Nah itu konsorsium dan lain-lain. Terus kita nggak meyakini. Terus seperti ini. Ada temuan bisa mengakibatkan kerugian 271 triliun. Asumsi bisa 20-an triliun sampai 30 triliun kerugian negara bersifat uang dan atau fisiknya. Masuk akal. Masuk akal. Jadi sebenarnya tidak rumit untuk memahami uang hitam. Saya sebut uang hitam. Baik itu hasil korupsi, baru kemudian Kelapan pajak, narkotika, judi, baru judi online, trafficking, semua hal. Termasuk transaksi-transaksi yang tidak lazim saat ini, tipu menipu kan, muslihat gitu. Sama satu lagi, kalau aku pengen tanya pandangannya Bang Is. Ini nanti kita bahas old establishment sama new establishment yang ada di Indonesia. Tapi kan sekarang banyak artis yang mendadak kaya. Tahu-tahu apa namanya? Boom. Terus habis itu ya kayak kemarin ya Herena Lim lah. Dia kan dulu kan bukan siapa-siapa, penyanyi segala macam, terus tiba-tiba kaya sekali. Dan banyak orang-orang yang seperti itu juga di dunia entertain. Dan Bang Iskandar kan juga sempat spill beberapa inisial kan dari selebritas Indonesia kan. Sebenarnya Mas, kalau saudara-saudara kita kaya, alhamdulillah. Minimal kita bisa minjem kalau kita duit kan gitu. Betul. Kan gitu ya. Karena dunianya tadinya miskin jadi dunia berlebih. Persoalannya adalah orang-orang itu terlampau memamerkan yang tidak benar. Ketika tersentuh persoalan sedikit aja, seperti yang kami sebut biasa orang kaya baru gitu kan, orang bingung loh, sampai ada toko yang mulutnya gede gitu ya, wah ini begini cara ngintip kalau Iskandar ngomong tuh begini supaya dipersoalkan itu. Ya saya kan paham orang itu, bagaimana ngadepin gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya Mas, lu itu nggak usah sombong. Nah satu. Yang kedua, kalaupun ada lu diem, terlebih lu pelaku kejahatan gitu, white collar crime. Kita kan paham yang begitu-begitu. Iya. Nggak ada orang yang benar dalam bisnis ketika kita tidak bisa mengukur pajaknya. Pajaknya nggak jelas ya? Nggak bisa. Karena semuanya ada aturannya kan. Dan itu pajak itulah sebenarnya wasit yang paling sempurna yang bisa kita yakini bahwa kita itu benar atau tidak. Tapi kan wasit juga bisa dibayar. Nah, kalau kita melihatnya kecil peluangnya itu, Mas. Kayak kemarin sepak bola tuh. Sepak bola Indonesia. Bisa, tapi kan udah ada ukuran gitu. Seminimal-minimalnya seburuk-buruknya itu adalah ukuran. Makanya selalu kami dalam pernyataan Indonesia Watch bilang gini, Mas. Tunjukin deh pembayaran pajaknya gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah dibuka ya? Nggak bakalan berani tuh. Tapi Bang Is punya datanya semua. Kita kan ngintip. Oh iya. Enggak kan gitu kan? Oh ini begini gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar baik, deteksi terhadap kinerja kita tuh orang semua bisa lakukan. Sebenarnya sih gitu ya. Sangat bisa, tapi kan orang masih banyak yang tutup mulut. Kami aja yang agak kelewat usil gitu kan. Enggak ini. Kelewat julid. Ya. Jadi persoalannya korupsi. Begitu kita periksa, wah ada korporasi nih. Begitu diperiksa korporasi, wah ada anaknya pejabat nih, anaknya penguasa nih, anaknya begini, penguasa pejabat dan lain-lain. Oh, berakhirnya di sini nih. Kayak umpamanya emasnya si Sandra Dewi. Itu kan
Sandra Dewi Gold. Setelah kami telisik, membeli data sampai pada lapis kelima, ada politisi. Oh my God. Tapi lapis kelima dia ngumpet. Jadi bayangin tuh bagaimana Muternya duit itu ya? iya. Jadi orang kan nggak mikir kalau umpamanya zaman dulu ada namanya metode Alibaba. Apa tuh? Oke. Si Ali yang di depan front office-nya, tapi di belakang ini sebenarnya pemiliknya gitu. Atau sekarang istilahnya yang keren tuh nomine. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang penyita dunia lain itu memang ini lain kok dunianya. Lain banget. Lain sangat banget. Iya. Berarti tadi kembali ke selebritas ya. Berarti kita bisa mengintip itu dari cara mereka bayar pajak. Iya. Hanya dari situ. Peran Dirjen Pajak gimana, Bu? Ini kan Sebenarnya- rame nih. Bang Iskandar kan juga udah nge-spill nih, si ini. Mereka bergerak apa? Gerak itu. Mereka punya intelijen yang kuat, mereka punya mesin Pegasus juga untuk mengintip dan lain-lain kan. Tetapi kan kadang-kadang yang kita sesalkan adalah mereka mendistorsi pekerjaannya. Oke. Jadi mereka mensimplikasi, mungkin karena dia anggap rumit, ribet, atau riuh. Ya. Nah, terpaksa dia ngambil rupiah. Oke. Nah, ini yang kita sesalkan. Makanya kalaupun kita umpamanya memberikan pandangan, memberikan masukan gitu ya, jangan dianggap bahwa kita tuh jahat atau kurang nyaman dengan kondisi. Enggak, kita pengen agar ada perbaikan supaya anak cucu kita nanti bareng-bareng bisa sejahtera. Betul. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa, belum bisa. Nggak bisa. Kalau jenengan mau kerja 16 jam sehari, penghasilannya tetap di bawah segitu juga. Ya susah untuk maju kan. Kerja 16 jam sehari bengek. Kayak enggak. Habis itu tipes. Mau bahas yang agak serem ya, aku ya. Pengen bahas. Tadi aku penasaran sebelum yang serem-serem. Silakan. Itu pesawat di mana sekarang? Oh, pesawat Saya itu. saya ngumpetin motor saya ada di basement. Iya. Mungkin Bang Iskandar ngumpetin mobil ada di depan. Iya. Itu pesawat kemana? Pesawat. Bendara apa? Dia sebenarnya pesawat jet itu private itu. Kita juga curiga. Ini kita bisa berpikirannya. Mungkin saat itu dia hanya pamer. Mungkin. Tapi begitu dia pamer flexing, ya jadi alat bukti. Ya, Iya, benar. jadi alat Karena bukti. durasinya dilakukan pada saat dugaan korupsi itu. Iya. Nah, pesawat ini kami deteksi ada di Bandara Seletar di Singapura. Oke. Itu 20 km dari Bandara Changi. Ini bandara kecil kurang lebih hanya 500-an hektar. Mungkin untuk private airport gitu ya. Betul. Nah, itu biasanya digunakan untuk penerbangan terbatas, untuk transaksi bisnis di udara yang bersifat rahasia. Nah, pesawat ini sudah 270 kali terbang sejak tahun 2019 itu. Terbang rata-rata sekali terbang 1,5 jam sampai 3 jam berputar 2 kali. Nah, nah itu seperti itu. Jadi siklus-siklusnya itu kita bisa pahami. Maka kami coba sedang usaha. Memang nggak mahal berapa ratus dolar untuk mendapatkan data tersebut, dan kami sedang upayakan siapa sih yang terbang 270 kali itu melalui CCTV. Kami sedang upayakan itu. Kan dari aja yang naik? data manifest juga kelihatan nggak Bang? Tanggal berapa terbang? Harusnya, tetapi manifest itu kan tidak bisa terbuka dengan baik kecuali pribadi, mereka. ya? Apalagi itu bandaranya private. Iya, tapi kan kita menyampaikan ini supaya bapak-bapak di Kejaksaan Agung mempunyai dasar untuk lebih cepat tahu, gitu kan. Biar langsung dikejar ya Bang Is. Iya. Penasaran. Karena pesawat itu luar biasa kan, hampir 500 miliar dengan standar yang Parkirnya aja berapa bayarnya? parkirnya? Iya, nah jadi ini kita sampaikan supaya orang-orang seperti ini nggak usah pongah kalau kami orang Medan itu. Iya, sombong, congkak congkak ya. ini banget gitu lah. Jangan lu tukar standar kehidupan manusia Indonesia dari yang manusiawi, humanis menjadi materialistis gitu. Jangan gitu. Kita nggak suka itu gitu. Jangan nanti ukuran anak berhasil, biasanya kalau kita kan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ini enggak. Anak berhasil kalau dapat menghasilkan Pajero, menghasilkan Ferrari, menghasilkan apa, Lamborghini dan lain-lain. Bukan. Parameternya kebendaan jadinya. Nah, jadi hal-hal yang buruk gitu. Bukan berarti bahwa itu sebenarnya salah, enggak. Itu menjadi lebih buruk karena ukuran lo itu ukuran yang apa ya, bisa sangat menjebak kita dalam konteks apa jadi halal, apapun. Oh, gitu. iya. Semuanya standarnya pengen kayak gitu. Iya. Cara apa aja harus. Iya. Itu dia. Kita tidak ingin hal itu dilakukan gitu. Aku sih bener-bener ini. Jadi apa yang bahaya? Ya ini habis ini kita bahas yang serem, tapi bukan persetanan, ini serem banget. Bukan setan ya? Bukan. Lebih setan dari setan ya? Ini biasanya bosnya setan. Ini serem banget. Jadi korupsi
271 triliun. 3.000 triliun sedang Muter-muter diincar, kan, ya. muter-muter mana-mana aja. Sekarang kalau bayangin uang segitu banyak Bang Is, ini kita pusing lah. Tapi kan kemarin Indonesia baru ada hajat gede kan. Ini juga dana triliunan yang keluar di Pilpres di Pilpres sama Pileg segala macam. Ini kalau menurut berita yang aku baca Bang Is, ada teori old establishment sama new establishment. Orang-orang yang ada di orde baru yang tadi Bang Is sebut sama orang-orang yang ada di orde lebih baru lagi sekarang, ya kan? Ini kan katanya lagi saing-saingan mereka. Jadi orang yang ambil power yang di mana, yang kuasa di mana, sebenarnya apa mungkin sih menyalurkan dana-dana mereka itu di kancah-kancah perpolitikan Indonesia? Mereka umumnya kalau biasanya uang hitam itu teramat mudah untuk dipindah-pindah. Karena mereka nggak pakai keringat dapatnya kan gitu. Iya bener juga. Mereka pakai ini, Abang pulpennya jelek banget. Gitu, Bang. Gitu dia. Dia tuh pakai kekuasaan-kekuasaan yang memang buruk. Hati yang buruk. Pikiran yang kotor. Nah, uang ini begitu mudah, maka sangat mudah untuk dipindahkan untuk kegiatan-kegiatan apapun. Nggak ketahuan juga Bang, gitu. Mereka rapi. Iya. Bukan kayak mau jenengan bawa di kertas-kertas satu di mana, enggak. Mereka rapi, mekanismenya lengkap. Walau fisik, wah tuh coba. Yang nggak pinter aja, pelaku yang di Bangka Belitung, di rumahnya ratusan M ditemukan. Ratusan Ya. M, ya. Di Bangka Belitung loh. Iya. Coba di Jakarta, orang punya rumah, di dalam rumahnya ada ratusan M. Ya. Itu di Bangka Belitung, karena apa? Dia harus bertransaksi cash. Iya, biar nggak ketahuan ini ya. Iya, karena kalau Transaksi tidak rekening. cash nggak nyaman juga yang nerima. Aparat, Ya. orang-orang jahat, oknum-oknum yang berseragam, kan begitu. Nah, mereka ini yang memang membuat kondisinya menjadi semakin buruk. Iya. Nah, jadi kalau kita berkaca pada hal-hal yang buruk, hal yang berbahaya, hal seperti apapun, itu semua tertular, Mas. Maaf. Iya. Bahkan di pembangunan rumah-rumah ibadah pun mereka ikut nyumbang dengan baik. Rumah ibadah. Mereka ikut nyumbang kok. Iya. Untuk menyuci kondisi-kondisi dia agar seakan-akan dia nggak baik, dimanipulasi. Iya, betul. Coba mana Ngeri kan? mantan Menteri Kominfo? Ya. Nah, SJL. kan nggak bisa pungkiri. Iya. Di rumah ibadah ada menteri-menteri lain tuh. Banyak. Yang bangun rumah ibadah banyak. Kominfo Plate. Iya, Plate ya. Sorry, iya, salah. Kementan. Kementan, Iya. ya. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa mereka juga mau mencuci dirinya seakan-akan mereka itu orang putih. Oke. Nah, kondisi-kondisi buruk ini kita jangan mau. Jangan Mau sampai hal-hal yang yang prinsip diganggu oleh mereka menjadi kita tidak prinsip. Jadi esensi-esensi ini yang sebenarnya di kisah dunia lain nih baik sekali cara kalian untuk menyajikannya. Jangan sampai kita buruk dengan cara membuat orang rusak, dengan cara membuat orang rugi gitu. Kalaupun Anda mau di dunia lain, lu sendiri aja. Sendiri aja, jangan ajak-ajak kan. Tapi tetap efeknya ke semua orang akhirnya. Memang dia, Mas. Jadi kalau begini, kalau umpamanya pun mereka mencuri, kalau mereka kemarin diem-diem, lu nggak bakalan tahu dan nggak tercuci bahwa ada Herlina Lim yang kayak Putri Cinderella atau yang nama Sandra Dewi kayak Cinderella. Nggak ngerti, Nggak paham. nggak paham. Nggak ada katanya suami yang seakan-akan menjadi paling ideal. Iya, benar. Ya kan? Nah, tapi kalau mereka udah mengungkapkan kemarin, kita menjadi marah. Marah banget. Marah banget. Malah karena nggak kebagian ya? Iya, marah karena Kalau nggak kebagian urusannya beda pasti. Beda. Berarti teori itu benar ya? Teori sedikit hanya mungkin 10% yang menguasai harta 280 juta. Kecil sekali. Yang menguasai itu paling ya berapa persen untuk menguasai kurang lebih 90-an% itu. Memang kebalik-balik ya. Jadi memang ketidakadilan itu negara harus bisa mencegah supaya itu tidak terjadi. Tapi kalaupun udah terjadi seperti sekarang, semoga itu menjadi pelajaran bahwa itu tidak terulang lagi. Iya. Ini kan tanahnya nenek moyang kita. Jangan maulah kalian diakali yang diakali sama orang-orang yang punya kepentingan itu. Iya. Bang, gimana rasanya rakyat Bangka? Mereka yang punya tanah,
mereka yang punya kekayaan alam. Tapi yang menikmati kekayaan yang luar biasa dengan cara yang tidak halal tadi justru jauh dari bangka. Jadi ini dia bro, kalau kita perhatikan, itulah ketidakadilan. Jadi kalau kami sekarang kan mau mengajak publik dengan mengajak teman-teman di infotainment agar bisa merasuki persoalan ini bukan hanya dari perspektif hukum dan politik, tapi ada perspektif humanity, perspektif ekonomi, rumah tangga dan lain-lain. Ini kan nggak fair, hamparannya dikuasai oleh hanya mayoritas PT Timah. Iya. Kenapa tidak mulai dibelah, ditinggalkan tuh rakyatnya? Bukan karena rakyat tidak mampu loh, enggak. Tapi memang negara mau monopoli. Akhirnya rakyat yang mempunyai kemampuan melakukan gerakan bersama yang namanya penambang liar. Penambang liar. Jadi jangan anggap bahwa itu orang per orang loh, bro. Enggak, ya. itu pasti diorganisir. Karena mereka udah mau kalau udah gondok melihat, ini punya nenek moyang kami kok, saya nggak dewi. Kuasa ya. Akhirnya mereka berkomplot. Nah, maka sampai pada pemikiran-pemikiran dan timbul persoalan adalah ketika timahnya ekspor timah Malaysia yang bukan menjadi penghasil timah lebih tinggi tinimbang ekspor kita. Betul, ngeri itu. Karena memang rakyatnya Bangka Belitung itu lebih baik jual ke Malaysia, jual ke Thailand. Nah, akhirnya pemerintah kita dikelecehin. Iya. Kan kalau saya jadi presiden, soalnya saya nganggap nih aib. Kurang asem nih. Iya. Nah, kurang asem bukan rakyatnya. Kurang asem kondisinya. Lah wong rakyat pinter. Lah kita kan nggak ngerti di Bangka. Dengan bawa apa rakyatnya main di mana. Makanya lebih banyak akhirnya yang dikelola oleh negara lain, negara tetangga kita. Kan bagaimana? Rakyat akan melakukan itu kok. Sebodoh-bodoh rakyat itu akan mencari yang menguntungkan dirinya. Iya, benar juga. Jangan negara menganggap dirinya pintar, enggak. Lu bisa penguasa, lu bisa membentuk pemerintah, tapi rakyat punya kemampuan untuk perut dengan akalnya yang sedikit. Tapi kalau dia berkumpul 10 orang, taktiknya lebih canggih. Lebih canggih. Tahu medan lagi. Tahu medan. Gitu. Sama mereka juga kesel, kita juga kesel kan pasti. Karena ada uang segitu banyak yang beredar. Ini kan kemarin muncul berita lagi yang 3.000 triliun ya. Ini menurut Bang Iskandar yang punya bocoran-bocoran. Iya, bocoran. Ini udah berapa banyak Bang Iskandar korporasi yang terlibat dalam korupsi, mau yang 271, mau yang 3.000 triliun ini, berapa banyak korporasi yang terlibat? Jadi gini dia, waktu kami deteksi itu laporan kan kami dorong ya. Dokumen dapat. Saya bilang coba berhitung dulu karena ada putra kesayangan. Iya. Saya istilahkan putra kesayangan waktu itu. Oh ya, kita makin hati-hati. Iya. Tetapi kami berpikir, antar dulu lah habis pemerintahannya aja. Iya. Nah ini metode-metode yang bisa dilakukan oleh rakyat. Itu yang saya sebut rakyat itu cerdik. Iya. Jadi dia nggak mau benturan. Nah orang-orang di lingkup itu yang di dalam oknum-oknum dalam kekuasaan ini ada. Bu kami kenal, kami tahu. Nah tetapi kan kami juga nggak mau mendorong ini saat ini. Oke. Nah jadi banyak juga teman-teman yang lainnya yang gerakan-gerakan NGO itu juga menahan diri. Ya. Jadi rakyat itu sesungguhnya panjang sabar mas. Rakyat itu sesungguhnya tawakal kok. Dia tahu kalau hari ini nggak baik keluar rumah. Kalau hari ini nggak baik bikin kondangan. Kalau hari ini nggak baik melawan hal yang seperti apa gitu. Ada wetonnya juga. Ada wetonnya juga. Hitungan weton juga. Ada weton juga. Mirip-mirip gitu. Nah kalau kami ini mendorong karena banyak sekali yang terlibat, Mas. Yang di kabinet juga banyak terlibat. Kita tahu itu. Nah, tapi apapun itu kami mensiasati dengan cara-cara seperti ini. Jadi ada kasus timah, lihat, ada nyangkut lagi. Ada nyangkut lagi. Ini lihat nyangkut lagi. Jadi di timah ini aja kami hitung minimal ya. Yang terkonsolidasi dari uang hitam pusaran dari Bangka Belitung. Baru perusahaan-perusahaan kecil di Bangka Belitung sampai ke Jakarta minimal 35 perusahaan. Minimal 35 perusahaan. Ada lagi pengasuh program acara yang tenar. Ada. Astaga, aku tahu lagi. Ada terlibat itu. Saya diam aja. Nah, ada seperti itu. Sudah itu ada lagi yang di dalamnya itu petinggi yang luar biasa. Harusnya ngayomi rakyat. Ya. Sangat banyak. Kelihatannya bijaksana. Iya. Jadi sebenarnya di sini kemunafikan,
membungkus sesuatu sepertinya itu ideal, sepertinya baik, sesungguhnya busuk. Nah, maka kita harap ada dunia lain yang akan menghakimi mereka. Amin. Oh, itu dia tuh. Itu salah satu titik akhir tuh nanti ya tuh. Tinggal itu. Kita Ada mau bilang dunia apa lain lagi? ya coba? sih, betul. Menghakimi mereka. Tapi kami berhitung bahwa nggak lama kok. Nggak lama Ini lagi. akan terbuka karena mereka sudah kacau juga. Dan akhirnya ketika netizen membuka siapa mereka, baik dengan inisial yang paling sederhana sekalipun, mereka sudah tidak dipercaya lagi untuk muter uang itu, gitu loh. Ini nggak penasaran sama inisial. Inisial lah, sama penasaran kita berarti. Kodenya apa pakai topi gitu, pakai anting di kanan gitu. Anting di kanan kiri, pakai apa namanya outer hitam. Apa sih bang? Yang bang Iskandar kan sering banget ngomong inisial. Inisial. Siapa sih? Apa sih gitu? Yang terbesar ya mengendalikan Iya, uang yang paling itu itulah besar. gitu. Ciri-ciri lah sekalian. Ciri-cirinya laki-laki. Oke. Laki-laki ya punya istri. Ya, sudah menikah. Sudah menikah. Ya kan? Nah, dia ini nggak pinter-pinter banget lah. Gitu. Ya kalau dilihat yang sebenarnya tidak layak juga dia di posisi yang dipertontonkannya itu. belum sebenarnya- lah ya, belum iya, layak lah ya. Karena dia bukan itu yang sesungguhnya. Iya. Dia tidak seperti yang ditunjukkannya kok. Jadi itu semua kamuflase, itu manipulasi kok. Nah, upaya itu semua dia mau hendak menjerat juga orang-orang baru yang supaya bisa percaya menitipkan uangnya untuk diputar. Oh, berarti Itu. cluenya adalah sering dititipin orang oleh uang. Emang iya. Saya dititipin Dititipin uang oleh orang. Balik. Aku saking bayangin duit yang diputer. Ya, gitu. Sekarang Ki, gue mau tanya nih, kalau itu dia punya duit sekian triliun gitu ya, Iya. butuh berapa tuyul yang Kiat mau kirim untuk mindahin duit itu? Butuh berapa Ada tuyul yang sanggup nggak? Nggak sanggup lah kalau tuyul. Tuyul paling nyolong 2000-an. Jadi kawan-kawan nanti kan teman-teman wartawan itu kan bisa nanya, Mas, berapa bayar pajak? Itu tadi cluenya di Berapa pajak bayar ya, pajaknya? cluenya di pajak. Dia pasti nggak mampu menunjukkan itu. SPT Kami segala sudah macam. sangat yakin gitu. Dia nggak bakalan mampu. Yakin ya? Sangat yakin. Berarti apa namanya? Kalau orang yang terkesan punya uang sebanyak itu sampai dipercaya dititipin orang uang sebanyak itu, berarti ciri-cirinya nih, aku jadi apa namanya mengolah itu. Ciri-cirinya terkesan pekerja keras dong berarti kemana-mana ada. Terkesan pekerja keras. Kan ini semua persepsi. Ini kan semua kamuflase. Siapa bilang pekerja keras? Siapa yang bilang? Tapi kan logika berpikirnya gini bang, orang nggak akan punya uang sebanyak itu kalau dia tidak kerja keras. Udah kebalik. Itulah terminologi yang keliru. Oh, Itu Elon Musk nggak pernah kerja. Malah kerja Iya lagi. ringan. Benar. Iya lagi. Ya kan? Kebalik, Mas. Jadi yang benar itu adalah kerja cerdik menggunakan taktik. Bukan kerja keras. Kalau kerja keras itu ya kayak kakek saya, petani di sawah nyangkul itu Oh, itu keras kerja keras banget. Nebang pohon keras banget itu. Tapi logikanya bukan seperti itu. Kita mau bilang begini, kondisi mutar uang itu tidak semudah yang dulu. Ya. Apalagi metodologi orang itu terlampau konyol. Ya. Kita bisa endus kok. Malah kita ada temukan ada beberapa nama besar diasumsi uang hitam, dipercaya negara malah country untuk mutar uang hitam dari Singapura di Indonesia. Ah iya. Itu namanya MT perempuan. Apa lu? Yo lo. Apa lu? Iya, jadi kita bisa nebak. Oh iya. Ada inisial. Ada aja yang tebak. Iya. Enggak berani. Enggak berani. Nanti kalau apa namanya, aku kan ada di apa namanya dunia seperti ini ya Bang Is. Kalau aku mengarahkan ke situ, contoh lah yang sering disebut sama Bang Iskandar, termasuk inisial MT ini tadi, ada beberapa yang di dunia entertain juga, yang cowok, kemudian kayaknya punya bisnis di mana-mana, Iya. sedangkan modalnya kan nggak jelas. Betul. Iya kan modalnya. Sangat betul. Iya. Jadi kalau umpamanya ciri-cirinya itu biasanya ya, kalau jenengan bisnis kan dimulai dari beli meja, Iya. sofa, Iya. sehari-hari itu nambahnya satu-satu. Iya. Orang akan lihat, oh iya, mulai buka warung, warungnya masih sepi, dia nggak siap ini, nggak siap, oh ngutangnya ini segala macam. Itu kasat mata. Tapi kalau tiba-tiba, Boom. lo langsung bisa masuk ke satu room, udah kesedia, bingung nggak dari mana duitnya. Itu salah satu tendensi. Tidak satu pun orang di lingkungan itu yang memahami uang itu. Itu salah satu tendensinya. Sebenarnya kelihatan banget ya. Sangat mudah.
Makanya kalau dibilang ini blab, ini ini dan lain-lain makin kebuka. Unjukin aja pajaknya gitu. Nggak bakalan. Nggak nemu. Tapi dipublikasikan seakan-akan tuh bener. Nah, kami datang mengimbangi untuk netizen tuh udah mulai mafhum. Udah menganggap orang tuh nggak ini juga. Makanya sekarang dia jor-joran membentuk persepsi baru. Bahkan Jor-joran dia. Sorry Bang, aku potong dikit Bang. Artis di Indonesia yang seperti itu, yang kaya nih, kaya banget. Itu apa namanya? Kebanyakan artis Indonesia cowok yang kaya banget seperti itu, nama depannya pasti R deh. Kalau ini kita bisa R, bisa lain ya. Tetapi kita mau menyebut bahwa orang-orang yang kaya itu harusnya terukur mempunyai mekanisme uang. Harusnya punya. Apakah usaha. dia pakai korporasi? Korporasinya ini nanti terukur. Siklus uangnya itu, uang masuknya 10, umpamanya diputar 10, atau uang masuk 10 diputar 7. Tapi kalau nggak ada uang masuk 10, tiba-tiba punya aset 10, itu dia. Itu ciri-cirinya tuh. Saya cuma bisa ketawa ngebayangin itu duit. Iya sih. Jadi itu modal perusahaan yang kami pantau perusahaan ini. Itu itu tercatat 160-an M. Tapi siklus uangnya 5 triliun. Nah, tuh gimana caranya? Udah Nggak masuk akal sekali. Udah nggak masuk akal. Nggak mungkin seorang ibu yang bersuamikan jurnalis memproduk makanan minum sehari-hari dan isi rumah itu layaknya seorang direktur utama bank. Sultan banget lah ya. Nah, bukan sebenarnya pengertian sultan itu adalah definisi yang baik loh. Iya betul. Iya, anak Sultan raja. itu pengertian baik. Sultan anak raja. Nah, jadi kalau yang kita harapkan yang sedemikian itu bagi kami teramat kecil. Segitu masih kecil. Kecil. Itu orang-orang seperti itu nggak ada artinya. Karena bagi kami bukan itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu adalah ketika kemampuan memutar uang hitamnya itu luar biasa, orangnya tidak terdeteksi, kemudian impact uangnya ini. Itu dia yang bahaya. Nah, ini yang kita takut, seperti membiayai pemberontakan, terorisme, kemudian membeli senjata dan lain-lain. Ini yang kita takutkan. Nah, di bawahnya itu membeli narkotika. Yang paling sederhana itu kan sebenarnya di bawah narkotika transaksi seks ya, baru judi. Nah, yang paling bahaya itu kan kalau tindakan-tindakan ini. Makanya kalau biasanya orang sebut ini metode-metode ya. Kalau ada perampokan bank, tidak begitu lama akan ada ledakan bom. Itu dia. Itu metodenya. Itu metodenya. Jadi kalau banyak perampokan bank, nggak begitu lama akan ada ledakan bom atau kejahatan-kejahatan yang wah. Gitu. Karena uang tadi itu. Sebenarnya itu. Jadi kalau dibentuk bahwa ledakan bom ideologi, no. Berarti sama kayak ini ya Bang Is. Itu pengaruh politik global itu juga pengaruh di sini juga ya sebenarnya. Kan sebenarnya politik global itu sama kita berpolitik di sini. Iya. Nggak ada beda. Cuman lingkupnya aja. Lingkupnya, skalanya, eskalasinya, kemudian orang yang berpikirnya kan. Itu saja yang sana berpikirnya ke bule-bulean, kita ke kuning-kuningan. Gitu aja kan gitu. Tapi konsepnya sama aja. Konsepnya masih sama aja. Ada mau tanya lagi nggak? Ada. Satu lagi yang aku penasaran ini. Berarti fix ya Bang Is, kalau memang ya terbukti sih mau gimana lagi, masih ada lagi nggak? Aku pengen tanya, masih ada lagi nggak orang-orang di dunia entertain seperti yang kemarin kesenggol-senggol, Hayana Lim ada di dunia entertainment, kemudian Sandra Dewi ada di dunia entertainment, masih ada lagi nggak orang-orang di dunia entertainment? Di dunia entertainment. Orang dunia entertain, pesohor paling mudah dititipkan, tidak menimbulkan kecurigaan. Makanya kalau jenengan dititipin 100 M, diasumsikan banyak uangnya. Tapi kalau saya dititipin 100 M, ini uang anak dari mana duitnya? Iya. Uang apa ini? Siapa ini dia nih? Gitu dia. Nah, jadi mereka membentuk persepsi atau melekatkan diri ke dalam persepsi yang sudah terbentuk. Ya berarti tadi bener dong cara berpikir gue. Dia punya duit banyak karena dia kerja dari pagi ke pagi. Misalnya. Itu kan awal melihatnya pasti gitu dong, Bang. Ya. Oh, Badang berpikir pagi ke pagi. dasarnya kan pasti kayak gitu kan. Asumsi yang sederhana iya. Iya. Tetapi kan ternyata mau dia dari pagi ke pagi selama 1000 tahun, kalau nggak ada dititipi uang yang Nggak akan sebanyak itu. nggak bakalan mungkin. Nggak bakalan. Jadi
nggak ada beda siklus di Indonesia ini dengan di luar negeri. Malah kalau kita perhatikan sekarang itu siklusnya itu sudah semakin banyak. Contoh ya, semakin jomplang antara orang miskin dan orang kaya. Iya lagi. Itu salah satu bukti uang hitam tuh yang lebih banyak beredar. Iya lagi. Itu salah satu bukti. Kalau dia uang putih, Mas, saya nggak takut menggerakkannya. Iya. Tapi karena uang hitamnya lebih banyak, dia teramat hati-hati untuk menggerakkan ini. Pasti takut kan mereka Sangat juga. takut. Nah, makanya sekarang kalau kami di antara teman-teman itu, kalau uang hitam sebenarnya, ya kami ya memahaminya, ada 100 triliun uang hitam yang hitam dengan uang hitam yang baik. Begini dia bedanya. Kalau 100 triliun, yang menikmati hanya 100 orang. Oke. Tapi kalau ada 100 triliun yang menikmati sampai 100 juta orang, Iya. sepertinya menjadi lebih mudah dimaklumi bahwa memang lu sesat gitu. Iya, iya. Tapi siklus lu itu memberikan dampak yang Robin Hood. mirip gitu. Robin Ekonomi Hood. jadi muter ya. Iya kan? Ini coba lihat tuh. Mereka aja kok. Nanti lama-lama ngumpul di orang kaya kapuk. Hanya itu tuh. Kapuk di Cirebon ada sih daerah namanya Kapuk, tapi nggak kaya-kaya amat. Kapuknya tempat orang kaya berarti. Mereka kan takut menggerakkan uang hitam. Ya. Mereka sangat hati-hati sekali. Aku penasaran nih, Bang Is kan banyak spill inisial, spill ciri-ciri nama. Ada takut nggak Bang? Ini nama gede-gede semua loh Bang. Jadi gini, alhamdulillah kalau kita niatnya baik, kan niat kami itu bukan untuk mengojok-ngojokin atau membuat orang itu tercerembab, enggak. Iya. Kami memberikan men-spill itu kan juga hanya kayak nah, kurang lebih kan, Whistleblower aja tuh ya. ngingetin, udah jangan mau gitu. Kurang lebih gitu. Kalau kami jangan mau, lu nuduh gua kan nggak enak gitu kan. Nah, mending kita bikin pemikiran-pemikiran yang berbeda seperti jangan dong lu tukar model mengukur keberhasilan dari urusan humanisme, Iya. kemampuan intelektual menjadi material gitu. Kita tolak itu. Nah, contoh seperti itu kami disukai oleh netizen Indonesia karena memang orang Indonesia itu bukan mau ukuran materialistis gitu. Aku suka sih, suka banget aku. Kalau ada apa namanya, Bang Is lagi ngomong sesuatu, wah, ini orang kalau nggak punya datanya bener nggak mungkin Nggak kayak gini. sedetail ini. Dan ngeri nih. Kebetulan juga kita berkawan dengan banyak orang yang ngajak. Saya itu kebanyakan menjumpai orang-orang tuh nyaris di warung-warung mana gitu ya. Mereka cerita, saya dulu kerja di sini Pak, model uangnya begini, uangnya begini. Terus nanti ini datanya begini. Kita juga diajak dalam konteks nikel, emas dan lain tambangnya sejak ini ya. Terus kita sampaikan masukan-masukan. Dan memang faktanya negara kita sedang diperebutkan dalam konteks tambangnya. Itu fakta. Fakta. Yang kemarin aku kasih lihat itu ada seorang pengusaha tambang dari negara Malaysia. Yang aku cerita kemarin tambang emas. Waktu itu tambang emas. Dan ini kalau kita sebutin nama-namanya ini orang pemerintahan yang kemudian ternyata kerabatnya ada kerabatnya juga tinggal di sini, keponakannya ada di sini segala macam. Aku ngeri ya. Kali ini memang sebagiannya sekarang yang di Kalimantan tuh ada komunitas warga negara China daratan itu ke Indonesia nambang, mereka berantem di sini. Berantem sendiri. Berantem sih. Dan itu pukulan atau putaran uang berantemnya itu ratusan miliar. Ratusan miliar lagi. Itu berantem. Jadi ini yang kita coba, kita kan anak bangsa ini, putra-putri bangsa. Kita bukan orang hebat, tetapi kita orang yang mau atau ikutan, pengen tahu aja. Julid gitu ya? Iya, julid. Itu aja loh. Itu nggak dosa kok. Yang dosa itu kalau lu maling, lu mencuri atau memfitnah. Kalau ini kan enggak. Juga makanya kami menggunakan istilah dan inisial tuh huruf satu aja di depan. Satu huruf aja. Supaya lu nggak bisa gaplok gua. Betul. Tapi yang dijulitin kan rampok, maling itu. Iya, sebenarnya serampok-rampok dia kalau belum diputuskan pengadilan kan jadi kita jadi takut bermasalah. Jadi yang paling ideal, paling ringan adalah sebutan inisial. Makanya kami kepada netizen kalaupun menggunakan huruf satu-satu mohon dimaafkan. Bukan berarti tidak tahu siapa, tapi memang belum saatnya. Gini aja Mas, Kejaksaan Agung itu sebenarnya udah tahu. Mereka udah punya mekanisme. Tapi ketika rakyat yang berteriak, dia merasa rakyatnya ikut juga kok. Mendukung ya. Nah, makanya dia makin aktif. Coba kita diemin.
Iya, Kayak iya. dengan ada kegiatan nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngeklik, stres pasti. bisa stres gitu. Nah kita membantu kejaksaan itu mereka paham, mereka tahu. Kami tahu kok data itu. Walau terkadang kita membelinya ajubil binjaling juga gitu. Ya. Aduh, iya sih pasti. Bisa satu kayak gini pendataan tuh bisa sampai 35 juta mas. Iya. Deteksinya. Cari gitu. datanya doang gitu. Iya, cari datanya Ya, doang. ini Kejaksaan Agung lagi kompor-kompornya nih. Kita tunggu KPK. Pokoknya duit-duit 3.000 triliun, 271 triliun, entah berapa lagi nanti. KPK harus lebih dari Kejaksaan Agung. Itu dia. Mampu nggak kan gitu? Iya. Begitu. Bang, terakhir Bang. Harapannya Bang buat kasus ini. Sebelum kita akhirnya pindah ke dunia lain, Bang. Kan harus selesaikan di dunia ini Iya, dulu. di dunia ini. Kita berharap agar aparat hukumnya yang konsisten untuk menegakkan hukum. Namun untuk netizen plus 62 konsisten juga kita ngawal. Tinggal itu harapan kita. Kalau enggak, abrakadabra negara kita hancur. Hancur. Atau kita akan mendapatkan kerugian serta kemudian menyesalinya di usia kita di kemudian hari. Itu dia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak yang bisa kita ambil. Bener-bener apa namanya? Ciri-ciri, nama-nama, dan kemudian yang paling penting moralitasnya yang Iya, ada yang itu. pertama itu. Wih, ngeri Dan yang kan. pasti satu ya, tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Tidak Iya. ada kejahatan yang sempurna. Itu yang paling tepat. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti terungkap. Dia akan meninggalkan jejak-jejaknya walau sekecil apapun. Oke, kalian semua yang nonton video ini, kita paham lah mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, ini korupsi ini udah bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang nggak umum, udah rahasia umum lah. Kawal terus pokoknya, jangan sampai banyak kasus-kasus zaman dulu itu tahu-tahu hilang menguap, orang lupa lah. Iya kan? Ya, Iya, mudah-mudahan betul. mudah-mudahan sekarang semua terungkap ya. Iya. Itu tadi sebelum kita pindah ke dunia lain, selesaiin dulu di dunia ini. Kelarin dulu di dunia ini. Iya. Udah, kita Lagi? support terus lah. Support kejaksaan, support KPK, polisi segala macam. Iya, betul. Support terus ya sebelum kita pindah ke dunia lain. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di kisah dari dunia lain.